Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di dalam pasar, banyak sekali barang-barang yang diperjualbelikan. Harganya pun sangat bervariasi. Tapi, tahukah kalian bagaimana suatu harga tersebut bisa tercipta? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang hal yang mempengaruhi sebuah harga, yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Halo Sobat Ekonomi, perkenalkan nama saya Afinda Rahmasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Deva Mutia Nurfadila Rusmana. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Halo guys, perkenalkan nama saya Ira Kontesi Syambing dengan NIM 0023. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan pengertian permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang kedua, dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan grafik penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar. Dan yang terakhir yaitu dapat menentukan fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, untuk lebih jelasnya, jangan lupa simak penjelasan berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan. Apa sih permintaan itu? Nah, permintaan dapat diartikan sebagai suatu proses di mana seseorang meminta suatu produk berupa barang ataupun jasa yang akan dibeli dalam suatu harga, jumlah, dan waktu tertentu. Adapun bunyi hukum permintaan yaitu jika harga suatu produk turun, maka permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harga suatu produk itu naik, maka permintaan terhadap produk tersebut akan menurun. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Nah, hal ini terjadi karena semua ingin mencari kepuasan atau keuntungan sebesar-besarnya dari harga yang ada. Apabila harga terlalu tinggi, maka pembeli mungkin akan membeli sedikit karena uang yang dimiliki terbatas. Atau mungkin konsumen akan mencari tempat atau toko dengan harga yang lebih murah. Nah, selanjutnya yaitu faktor permintaan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Contohnya, jika ada sebuah promo pada suatu produk, maka konsumen akan langsung buru-buru untuk membeli barang itu. Hal itulah yang mempengaruhi tingginya permintaan karena harga yang lebih murah. Kemudian faktor yang kedua yaitu harga barang lain yang terkait. Contohnya yaitu dari barang pengganti atau barang pelengkap. Yang ketiga yaitu tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Hal ini ditentukan oleh besarnya pendapatan konsumen, di mana jika pendapatan konsumen naik, maka secara otomatis daya beli konsumen juga akan meningkat. Kemudian yang selanjutnya yaitu selera masyarakat. Suatu permintaan juga dipengaruhi oleh selera masyarakat, di mana jika selera masyarakat itu meningkat, maka permintaan juga akan ikut meningkat. Apalagi jika ada suatu tren dari produk yang mengikuti selera masyarakat, maka permintaannya akan semakin meningkat. Dan yang terakhir yaitu jumlah penduduk. Meskipun kebutuhan masyarakat itu beragam, tetapi jumlah penduduk juga bisa menjadi salah satu faktor meningkatnya sebuah permintaan. Karena jika semakin besar jumlah penduduknya, maka akan semakin tinggi permintaan dari suatu barang dengan harga tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi hukum permintaan. Hukum permintaan membantu kita memahami mengapa segala sesuatu itu dihargai pada tingkat tertentu. Hukum permintaan juga digunakan dalam mengidentifikasi peluang untuk membeli produk, aset, atau sekuritas yang dianggap terlalu rendah. Adapun rumusnya yaitu P sama dengan A min B Q dan Q sama dengan A min BP, di mana P adalah harga barang, Q adalah jumlah permintaan barang, A itu konstanta, dan B kemiringan atau gradien. Selanjutnya yaitu rumus fungsi permintaan, yang dimana rumusnya adalah P min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi P2 min P sama dengan Q2 min Q1, di mana P adalah harga, P
P1 adalah harga 1 yang sudah diketahui, P2 adalah harga kedua yang sudah diketahui, Q adalah permintaan, Q1 adalah permintaan 1 yang sudah diketahui, dan Q2 merupakan permintaan kedua yang sudah diketahui. Kemudian yang terakhir di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri kurva permintaan. Permintaan juga memiliki kurva dengan ciri-ciri yang pertama yaitu kurvanya berbentuk garis lurus. Kemudian yang kedua yaitu pergerakan kurva permintaan itu dipengaruhi oleh jumlah permintaan. Kemudian yang ketiga yaitu harga barang dengan jumlah barang berbanding terbalik. Dan yang keempat yaitu kurvanya berslope negatif. Dan yang terakhir yang kelima yaitu bentuk fungsi kurva permintaan adalah Q sama dengan A min BP, di mana Q merupakan jumlah permintaan barang, A adalah konstanta, B kemiringan atau gradien, dan P adalah harga barang. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan penawaran? Dikutip dari buku Ekonomi Mikro tahun 2019, pengertian penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum penawaran sendiri berbunyi, ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Hal ini sejalan dengan kurva penawaran yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian, apa saja sih faktor yang mempengaruhi penawaran? Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penawaran, di antaranya yang pertama yaitu harga barang. Harga barang merupakan faktor utama untuk besar kecilnya penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka penawaran akan semakin tinggi. Faktor yang kedua yaitu jumlah penjual atau produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu banyak, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tinggi. Sebagai contoh, suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah itu juga akan tinggi. Faktor yang selanjutnya yaitu bencana alam. Situasi ini akan berpengaruh pada penawaran daerah penghasil suatu produk. Daerah yang terkena bencana alam, maka jumlah produksi juga akan menurun. Faktor yang selanjutnya yaitu harga barang pengganti. Barang pengganti biasanya menjadi alternatif barang utama yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Biasanya, hal ini terjadi ketika barang utama harganya meningkat. Sebagai contoh, saat harga kopi meningkat, menyebabkan harga barang penggantinya seperti teh terlihat lebih murah. Penjual pun akan lebih banyak menjual teh ketimbang kopi. Faktor yang selanjutnya yaitu biaya produksi. Hal ini berkaitan dengan proses produksi seperti biaya bahan baku, gaji pegawai, bahan penolong, dan lainnya. Saat biaya produksi meningkat, maka harga barang itu akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah sedikit. Faktor yang selanjutnya yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi mempengaruhi besar kecilnya barang yang ditawarkan. Kemajuan teknologi menimbulkan produksi menjadi lebih cepat dan biayanya semakin murah sehingga keuntungan bertambah. Faktor yang selanjutnya yaitu pajak. Pajak merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk dan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga barang. Pajak yang tinggi membuat permintaan dan penawaran dapat berkurang. Kemudian, faktor yang selanjutnya yaitu perkiraan harga di masa depan. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, tetapi penghasilan masyarakat tetap, maka dia akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan. Kemudian, faktor yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah dan situasi politik. Misalnya, kebijakan kenaikan bea cukai atau penghapusan bea cukai yang mempengaruhi komoditas pasar. Situasi politik juga berpengaruh pada penawaran. Jika suatu negara mengalami situasi politik yang kritis, maka penawaran pasar akan semakin tinggi. Ada dua jenis penawaran, yang pertama yaitu penawaran pasar dan juga penawaran perseorangan. Penawaran pasar yaitu jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual atau produsen pada tingkat harga tersebut.
Sedangkan penawaran perorangan yaitu sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen atau penjual terhadap suatu tingkat harga tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Hubungan antara harga dan jumlah barang pada fungsi penawaran selalu berbanding lurus. Untuk mencari fungsi penawaran dibutuhkan rumus, yaitu P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Nah, untuk contoh soalnya yaitu pada saat harga 60 per unit, jumlah penawarannya adalah 20 unit. Saat harga 80 per unit, jumlah penawarannya adalah 30 unit. Tentukan fungsi penawaran. Kita dapat mengetahui fungsi penawaran dengan cara memasukkan P dan Q yang diketahui ke dalam rumus. Menjadi P dikurangi 60 dibagi 80 dikurangi 60 sama dengan Q dikurangi 20 per 30 dikurangi 20 menjadi 20Q sama dengan 1200 ditambah 10P menjadi Q sama dengan negatif 10 ditambah 1 per 2P. Jadi fungsi penawarannya adalah Q sama dengan negatif 10 ditambah 1 per 2P. Saya akan membahas tentang pengertian keseimbangan pasar, proses terjadinya keseimbangan pasar, dan apa itu yang dimaksud dengan fungsi keseimbangan pasar. Jadi guys, pengertian dari keseimbangan pasar itu adalah kondisi ekonomi ketika barang yang beredar di pasaran mencapai titik keseimbangan. Jadi ada proses terbentuknya keseimbangan pasar. Jadi yang pertama itu dinamakan dengan proses terbentuknya keseimbangan pasar. Yang pertama, penawaran dan permintaan, di mana yang dimaksud dengan penawaran adalah proses menentukan jumlah barang atau jasa yang mereka bersedia tawarkan pada tingkat harga. Jadi kalau permintaan, konsumen menentukan jumlah barang atau jasa yang bersedia dibeli pada tingkat harga. Yang kedua yaitu adalah perubahan harga. Jadi kalau perubahan harga di keseimbangan pasar, jika harga di pasar lebih tinggi dari harga keseimbangan, maka penawaran mungkin akan berlebihan dan permintaan mungkin menjadi rendah. Jika harga pasar lebih rendah dari harga keseimbangan, maka mungkin penawaran lebih kurang dari dan permintaan mungkin akan menjadi lebih tinggi. Terus yang ketiga yaitu dengan aksi pasar. Jadi jika produsen mungkin mengurangi atau meningkatkan penawaran, sedangkan konsumen mungkin mengurangi atau meningkatkan permintaan mereka. Yang keempat yaitu namanya keseimbangan dinamis, di mana faktor-faktor eksternal seperti perubahan dalam kebijakan pemerintah, perubahan dalam kondisi ekonomi global, atau perubahan dalam preferensi konsumen dapat memengaruhi keseimbangan pasar. Yang berikutnya ada yang dinamakan dengan fungsi keseimbangan pasar, di mana keseimbangan pasar ini memainkan peran kunci dalam menentukan harga, kuantitas barang atau jasa yang diperdagangkan di pasar. Fungsi keseimbangan pasar dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama dinamakan dengan menentukan harga pasar. Jadi jika keseimbangan pasar menentukan harga di mana penawaran dan permintaan setara, harga ini mungkin mencerminkan titik di mana produsen bersedia menawarkan barang atau jasa dan konsumen bersedia membayar untuk barang atau jasa tersebut. Yang kedua itu menentukan kuantitas barang yang diperdagangkan.
di mana keseimbangan pasar yang menentukan jumlah total barang atau jasa yang diperdagangkan pada tingkat harga. Ini mungkin mencakup jumlah yang diproduksi oleh produsen dan jumlah yang diinginkan. Oke, yang ketiga yaitu memberikan sinyal ekonomi. Jika harga pasar yang mencerminkan keseimbangan memberikan sinyal ekonomi kepada produsen dan konsumen, maka harga yang tinggi dapat mendorong produsen untuk meningkatkan produksi, sementara harga yang rendah dapat mendorong konsumen untuk meningkatkan permintaan. Yang keempat itu menjaga keseimbangan penawaran dan permintaan. Jadi keseimbangan pasar untuk membantu menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Misalkan, jika penawaran melebihi permintaan mungkin akan cenderung turun, dan sedangkan permintaan melebihi penawaran maka cenderung akan naik. Jadi sekian dari pembelajaran hari ini. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.